Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edelwai Sasada Bilqis dari kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi video ringkasan berupa video yang sudah saya tonton, yaitu meraih kesempurnaan puasa. Bagaimana ringkasannya? Begini ringkasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang kewajiban puasa di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dia berbicara bulan yang ditetapkan adalah bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini ada yang berkata artinya panas yang terik yang membakar. Nah, penamaannya itu terjadi ketika musim panas, makanya disebut panas terik yang membakar. Ada juga yang mengatakan Al-Quran menggunakan kata ini mengisyaratkan bahwa di bulan itu dosa-dosa sehingga terhapus. Jadi dia membakar dosa-dosa sehingga terhapus. Bulan terhapusnya dosa, bulan terhapusnya keburukan itu. Dipilihlah buat kamu bulan ini di bulan Ramadan. Disitulah Al-Quran diturunkan. Siapa di antara kamu menyaksikan bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Maksudnya melihat menggunakan mata kepala kita sendiri, atau menyaksikan artinya mengetahui bahwa bulan sudah ada. Tapi ada ukurannya atau tidak? Nah, ukuran itulah yang menjadikan kita berbeda. Man Syahida mentafsirkan menyaksikan Nabi berkata, kalau ada awan yang menutupi pandangan kamu, maka sempurnakanlah Syaban menjadi 30 hari. Kata yang lain, dulu orang yang belum tahu berhitung. Ini perbedaan, tapi dasarnya tetap di sini. Nah, Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Kamu mau saya persulit agar nanti kalau kamu sudah mengalami kesulitan yang datang, nanti kamu kesulitan yang lain itu akan terbiasa. Nah, 1 bulan Ramadan puasa 29-30 hari. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, hitunglah agar bisa menyempurnakan bilangan. Nah, di ayat Al-Baqarah di surat Al-Baqarah di ayatnya di 97, setelah dijelaskan bahwa puasa itu wajib, di ayat selanjutnya bahwa harus puasalah sampai cukup. Nah, akhiri puasa kamu itu sampai malam. Nah, ada 2 hal yang diutarakan sewaktu dia berkata sempurnakanlah bilangan itu, ada lituk malu sama kamal. Nah, tapi waktu berkata tentang puasa sehari demi sehari, summa atimus yama ilal layl, ada atimu, ada tukmilu. Nah, saya memberikan contoh sedikit, di videonya ada contoh sedikit. Contoh, diundang 10 orang untuk makan, harus disiapkan piring, hidangannya, kursi untuk 10 orang. Kita disuruh puasa 30 hari. Kalau menghidangkan 1 orang harus ada kursi, piring, gelas. Untuk yang 1 orang kalau sudah cukup dinamai atama. Nah, cukupkan selesaikan puasamu itu sampai malam. Nah, kalau 10 orang disediakan hanya 9 kursi, itu tidak dinamai kamal, tidak dinamai sempurna, ada kekurangan di sana. Setiap hari harus memenuhi syarat puasa dari fajar sampai malam. Kalau sempurna dinamai tamma, artinya selesai. Tetapi kalau ada yang bolong dalam sebulan, Anda tidak dinamai dengan menyempurnakan puasa. Jadi maksudnya itu kita dalam puasa 1 bulan itu harus tamma, harus sempurna. Kalau ada yang bolong, hitung dan juga dipuasa di bulan selanjutnya atau di hari selanjutnya. Terpenuhinya syarat 1 demi 1 dinamai tamma. Terpenuhinya seluruh syarat secara tamma itu dinamai kamal. Jadi terpenuhinya syarat 1 demi 1 dinamai tamam. Terpenuhinya seluruh syarat secara tamam itu dinamai kamal. Nah, tujuan puasa agar terhindar dari bencana. Setiap hari puasa Anda sedikit demi sedikit agar mencapai takwa, dalam arti terhindar dari bencana. Jadi puasa itu tujuannya tuh untuk mencapai takwa. Tapi setelah selesai puasa itu tujuannya adalah supaya pandai bersyukur. Nah, jadi kalau sebelum puasa itu tujuannya adalah agar takwa. Kalau setelah puasa itu tujuannya adalah syukur. Karena lebaran adalah syukur, karena sudah sempurna. Puasa hari demi hari menghindar dari bencana. Baru sisi pasifnya, tapi syukur itu adalah sisi aktifnya. Nah, uraian Al-Quran tentang puasa diselingi dengan uraian doa Al-Baqarah ayat 196. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat, akan ku perkenalkan doa yang berdoa apabila dia berdoa. Maka hendaklah dia memperkenalkan tuntunan-tuntunanku, dan hendaklah dia percaya pada aku agar mereka mendapat petunjuk, yaitu doa.
Makna umum orang yang berkata bulan puasa perbanyak doa. Allah wajibkan secara hukum meninggalkan untuk menahan diri tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri. Tahan kebutuhan pokok, maka itu makna kaya sebenarnya. Jadi kita saat puasa itu akan harus menahan kebutuhan pokok. Jadi Allah tuh menyuruh untuk meneladani Allah saja. Tuhan tak punya kebutuhan. Dengan makna kebutuhan kamu tidak ada atau sedikit mungkin. Itu adalah tujuan puasa. Jangan terlalu tamak, tapi kamu harus sadar dan tanamkan dalam diri kamu untuk Allah saja. Jangan berdoa, kurangi kebutuhan terhadap manusia. Jadi untuk meraih kesempurnaan puasa, selain kita harus bersyukur dan juga harus takwa, kita juga harus memperbanyak doa. Nah, Al-Furqan ayat 77, Tuhanku tidak mempedulikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Allah senang hambanya berdoa. Jadi kita terus berdoa agar Allah peduli sama kita. Allah senang kita peduli. Bahkan ya, kata Syekh Asy-Syarawi, Allah berdatangkan sedikit ujian supaya dia dengar dari hambanya ucapan ya Rob. Jadi Allah tuh kalau masih ngasih ujian ke kita tuh ada tujuannya pastinya. Jadi kayak biar kita tuh bisa berdoa sama Allah, biar kita tuh setidaknya ngomong ya Allah ya Rob, biar kita bisa berdoa aja gitu. Nah, di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk berdoa. Jiwa manusia senang kalau dia bisa menang melawan keinginannya. Makanya kenapa puasa itu lebih banyak daripada sholat, karena kalau pas sholat itu kita ya mungkin mindsetnya tuh kayak ya udah sholat aja gitu. Kalau puasa itu kita kayak nahan gitu, ya nahan buat gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri, itu kan menahan. Jadinya kita kalau misalnya menang itu kita tuh senang gitu. Nah, jiwa manusia itu senang kalau dia bisa menang melawan keinginannya. Pertanyaan itu antara nafsu, pertarungannya antara nafsu dengan tuntutan agama. Bisa mengalahkan nafsu dan tuntutan agama, dan bisa dan tunduk pada keinginan agama, Anda bahagia sekali. Nabi bersabda, orang yang berpuasa mempunyai dua kesenangan, satu waktu ketika waktu buka puasa, dan satu lagi ketika waktu bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi segitu ringkasan video yang bisa saya paparkan. Jadi meraih kesempurnaan puasa itu dengan cara kita harus banyak berdoa, menahan diri, dan juga keadaan terhadap Allah, dan juga ingat puasa itu tujuannya untuk bersyukur dan juga untuk bertakwa. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.